Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah algoritma pemrograman ingin mempresentasikan aplikasi manajemen data pasien rumah sakit. Jadi aplikasi ini kurang lebih akan digunakan oleh para administrator untuk mendata pasien yang masuk dan mendaftar di dalam sebuah sistem rumah sakit. Nah, untuk anggota-anggotanya bisa dimulai perkenalan dari yang paling atas. Perkenalkan, nama saya Syawalia Nurul Fitri dengan NIM 2210501013. Perkenalkan, nama saya Nuzul Firdaus dengan NIM 2210501028. Kenalkan, nama saya Rahmat Rizka Alhamdulillah dengan NIM 2210501029. Perkenalkan, nama saya Gendera Gayu Zakwan dengan NIM 2210501031. Untuk desain aplikasi akan dibacakan oleh Syawalia Nurul Fitri. Desain aplikasi, di mana dalam bagian ini kami akan menjelaskan secara rinci tentang desain aplikasi pendataan pasien di rumah sakit. Desain aplikasi ini meliputi berbagai aspek penting, termasuk fitur-fitur yang disediakan, desain antarmuka pengguna, dan mekanisme penyimpanan data. 2.1 ada fitur aplikasi, di mana aplikasi pendataan pasien dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrasi rumah sakit dalam mengelola data pasien dengan efisien. Beberapa fitur penting yang disediakan oleh aplikasi ini antara lain yaitu yang pertama, ada registrasi admin, di mana administrator dapat melakukan registrasi agar dapat akses masuk ke dalam aplikasi manajemen pasien rumah sakit. Data registrasi tersebut akan tersimpan ke dalam database. Yang kedua, ada login admin, di mana administrator dapat login dan mendapatkan akses ke dalam aplikasi manajemen pasien rumah sakit agar bisa memproses data pasien. Yang ketiga, ada tambahan data pasien, yaitu administrator dapat menambah data pasien baru ke dalam aplikasi dengan mengisi data pasien. Yang keempat, ada ubah data pasien, yaitu administrator memiliki kemampuan untuk mengubah informasi pasien yang sudah ada dalam database. Yang kelima, ada hapus data pasien. Jika diperlukan, administrator dapat menghapus data pasien yang tidak relevan atau sudah tidak diperlukan lagi. Selanjutnya ada pencarian data pasien, di mana aplikasi ini menyediakan fasilitas pencarian yang memungkinkan administrator mencari data pasien. Yang terakhir ada exit aplikasi, di mana aplikasi ini menyediakan fitur keluar agar memudahkan administrator setelah selesai menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada desain antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna aplikasi pendataan pasien dirancang dengan fokus pada kegunaan dan kemudahan penggunaan. Desain yang intuitif dan responsif memungkinkan administrator dengan mudah berinteraksi dengan aplikasi. Beberapa komponen desain antarmuka yang penting termasuk formulir pengisian data pasien yang jelas, tombol aksi yang jelas dan mudah diakses, dan tata letak yang terstruktur untuk memudahkan navigasi. Lalu ada mekanisme penyimpanan data, penting untuk menjaga keamanan dan integritas data pasien di dalam aplikasi. Oleh karena itu, mekanisme penyimpanan data sangat diperhatikan. Aplikasi ini dapat menggunakan database MySQL untuk menyimpan data pasien. Aplikasi ini menggunakan dua database yang masing-masing punya fungsi penyimpanan, yaitu untuk data akses administrator dan data pasien rumah sakit.
Oke, selanjutnya untuk hasil akan dibacakan oleh saya. Jadi pertama kali saat pembukaan aplikasi ini kita akan dimunculkan oleh form registrasi. Nah, di form registrasi ini administrator diminta untuk registrasi jika belum memiliki akun. Nah, dalam registrasi ini diminta untuk masukkan username dan password, lalu klik register. Selanjutnya, jika sudah memiliki akun, silakan klik login langsung. Lanjut ke form login. Nah, di form login ini diminta untuk memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya atau sudah dimiliki. Lalu klik login. Setelah itu, jika login berhasil, dia akan muncul notif seperti ini. Muncul notif login berhasil. Lalu kita klik OK, masuk ke form selanjutnya. Jika username atau password salah, dia akan muncul notif yang kedua di sini. Password salah dan Anda dapat mendapatkan 5 kali percobaan, silahkan coba lagi. Nah, selanjutnya jika sudah 5 kali mencapai batas 5 kali dalam kesalahan login, aplikasi akan keluar. Jadi kita masuk ulang lagi kalau emang mau login lagi. Nah, selanjutnya jika sudah login berhasil, lanjut ke form menu nih. Di form menu ada 4 navbar. Yang pertama input data pasien, search data pasien, update data pasien, kemudian exit program. Nah, ini navbar yang pertama, menunya isinya kayak gini. Input data pasien. Nah, di input data pasien ini kita bisa melakukan bisa menambahkan, bisa juga ngapus data pasien. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan, kita diminta untuk masukin ID pasien, lalu nama, alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. Lalu klik tambah dan dia masuk ke tabel yang di bawah ini. Nah, tabel ini dibaca dari database pasien rumah sakit, database yang kedua. Nah, selanjutnya di navbar kedua ada form search data pasien. Pada form ini kita memungkinkan administrator untuk mencari data pasien nih. Yang diminta itu ada ID pasien dan nama pasien, lalu kita klik search. Nah, nanti dia muncul di atas sini, muncul di atas di tabel ini paling atas, karena dia munculin yang sesuai sama data yang kita cari. Lalu di navbar yang ketiga ada update data pasien. Nah, di update data pasien ini kita memungkinkan administrator untuk merubah nih. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau ingin merubah nama, alamat gitu, di sini bisa. Jadi kita diminta masukin ID pasien dan nama pasien. Kemudian kita bisa merubah alamat, jenis kelamin, atau tempat tanggal lahir. Lalu klik ubah, dia akan berubah. Nah, sebelum berubah, kita diminta konfirmasi nih. Kita yakin untuk merubah, mengupdate ini atau tidak. Kalau misalkan kita klik yes, maka akan berubah. Kalau kita klik no, itu akan membatalkan proses. Lalu di navbar yang keempat ada menu exit program. Menu exit program, kita keluar dari program, lalu program selesai. Jadi kita tidak perlu klik tanda X merah yang ada di pojok kanan. Dengan klik ini kita udah keluar sendiri, dan segala sesuatu yang sudah ditambahkan atau diubah itu akan tersimpan di database. Jadi kalau misalkan kita buka lagi di aplikasinya, itu akan sama sesuai dari yang terakhir kita buka. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Gani. Oke, baik, berlanjut kepada kesimpulan dan saran. Jadi dapat disimpulkan yaitu aplikasi ini dirancang untuk memanage data pasien yang memang mendaftar di sebuah rumah sakit dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi,
dan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Lalu juga penerapan aplikasi ini juga sudah sesuai ya dengan beberapa materi yang sudah diajarkan dalam mata kuliah algoritma pemrograman teori. Mungkin yang dapat terlihat dengan jelas yaitu salah satunya adalah konsep SDI dan MDI gitu, yang single document interface dan multiple document interface, yang memang mungkin bisa dilihat dari setiap bar yang memang ada di aplikasi ini mengambil konsep dari SDI dan MDI. Lalu juga untuk penambahan database ini kita mengambil konsep dari DLP itu yang berbasis database, yaitu kita akan menggunakan aplikasi third party yang memang bisa menyambungkan antara DLP ini dengan MySQL, yang dimana nanti seperti yang tadi Raffi jelaskan, kalau data pasien yang sudah diinput itu akan tersimpan di database dan akan keluar sesuai terakhir data pasien yang diinput. Oke, mungkin bisa next ke saran. Oke, untuk saran kami untuk aplikasi-aplikasi seperti ini ke depannya dapat digunakan integrasi yang lebih lagi dengan sistem yang lain, yaitu untuk meningkatkan fungsionalitas, efektivitas, dan juga pertimbangan integrasi dengan sistem yang lain yang bisa berguna untuk manajemen di rumah sakit, seperti sistem manajemen inventaris, jadwal dokter, atau sistem pemesanan rawat inap. Karena memang semakin kompleks nanti sebuah aplikasi akan semakin membantu di setiap instansi. Nah, lalu yang kedua, ini yang tidak boleh dilupakan yaitu peningkatan keamanan. Dalam mengelola data pasien yang sensitif, penting untuk terus meningkatkan keamanan aplikasi, menggunakan metode enkripsi data, pengaturan akses yang tepat, dan pemantauan keamanan secara berkala yang dapat membantu melindungi data pasien dari akses yang tidak sah. Jadi untuk akses yang berada di luar administrator itu perlu dicek lagi dengan peningkatan keamanan. Lalu yang terakhir adalah tes dan feedback dari pengguna. Dengan melakukan pengujian yang komprehensif sebelum dan selama implementasi aplikasi di rumah sakit, serta memperoleh feedback dari user, adalah langkah yang penting untuk memastikan kualitas dan keefektifan sebuah aplikasi. Dengan memperhatikan masukan dari user dan untuk melakukan perbaikan berdasarkan feedback yang diberikan, akan membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Oke, dengan aplikasi ini diharapkan dapat memanage data pasien rumah sakit dan diusulkan, dan akan memberikan manfaat yang signifikan dalam menyederhanakan tugas seorang administrator atau admin, mengurangi human error, dan meningkatkan efisiensi dari keseluruhan manajemen pasien di rumah sakit. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami tawarkan mengenai aplikasi manajemen data pasien rumah sakit. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan maka memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Gendra Gusakwan, mewakili anggota-anggota kelompok yang presentasi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.